Palaka, apakah seorang pahlawan atau pengkhianat? Demikian pertanyaan di Quora.com. Quora adalah situs web tanya jawab sosial yang berbasis di Mountain View, California. Didirikan pada tanggal 25 Juni tahun 2009, dan tersedia untuk umum pada tanggal 21 Juni tahun 2010. Pengguna dapat berkolaborasi dengan mengedit pertanyaan dan mengomentari jawaban yang telah diajukan oleh pengguna lain. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke jawaban dari para pengguna situs ini. Dari pertanyaan ini, muncul beberapa jawaban. Jawaban yang pertama dari Widya Sari Aziz, seorang perempuan, tinggal di Makassar. Saya tertarik dengan pertanyaan ini. Palaka apakah seorang pahlawan atau pengkhianat? Berikut penuturannya. Palaka adalah seorang pembesar dari kerajaan Bone. Dia yang membebaskan Bone dari kerajaan Gowa. Karena pada masa itu, Bone merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Gowa. Dikisahkan bahwa seluruh keluarga Palaka ditawan di Gowa. Palaka sendiri tinggal bersama Karaeng Patingaloang. Karena kecerdasan Karaeng Patingaloang dalam berbahasa, Palaka jadi tahu berbahasa Melayu. Palaka tumbuh di lingkungan istana kerajaan Gowa. Bermain bola sepak dengan Sultan Hasanuddin. Hingga tiba masa saat Tubelo diperintahkan untuk membawa 10.000 rakyat Bone dan Sopeng untuk membuat parit-parit yang melindungi benteng-benteng kerajaan Gowa. Para ata atau budak dipaksa dengan keras untuk bekerja. Melihat hal tersebut, Palaka merasa harus membebaskan rakyat Bone dan Sopeng. Akhirnya Palaka bersama Tubelo merencanakan untuk melarikan diri dengan rakyat Bone dan Sopeng. Terjadi beberapa peperangan dalam usaha Palaka melarikan diri bersama rakyatnya. Dari peperangan tersebut, mengakibatkan Tubelo wafat, dan nyaris membuat Palaka wafat juga. Karena melihat betapa kuatnya kerajaan Gowa, meskipun Boni, Sopeng dan Wajo berhimpun dalam ikatan Telum Pocoe, tetapi tetap saja belum bisa mengalahkan kerajaan Gowa yang memiliki banyak pasukan dan senjata yang ampuh. Akhirnya, dengan bantuan Raja Buton, Palaka dapat ke Batavia dan meminta bantuan kepada Spilman. Di Batavia, Palaka diajarkan teknik menggunakan senjata-senjata milik VOC. Palaka pun sering diminta untuk membantu VOC dalam melawan musuh-musuhnya yang berada di Jawa. Setelah waktu untuk menyerang kerajaan Gowa tiba, Palaka menyerang lewat jalur darat sedangkan Spilman di lautan dengan mengerahkan tembakan meriam-meriam ke benteng Ujung Pandang. Akhirnya, benteng Ujung Pandang dapat direbut oleh VOC. Kemudian oleh Spilman diubah namanya menjadi nama kota kelahirannya yakni Rotterdam. Efek yang paling besar ialah dengan ditandanganinya perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Di mana isi perjanjian tersebut sangat memberatkan kerajaan Gowa. Namun, Sultan Hasanuddin tidak menjalankan isi perjanjian tersebut. Sehingga masih terjadi perang yang dikenal sebagai Perang Makassar, tahun 1667 sampai tahun 1669. Tetapi perang tersebut masih dimenangkan oleh Palaka dan VOC. Apakah demikian? Palaka adalah seorang pengkhianat. Tanya Widya Sari Aziz lebih lanjut. Palaka mengkhianati siapa? Palaka hanya menginginkan kebebasan kepada kerajaan Bone. Bukankah semua peperangan dahulu terjadi untuk memperluas dan atau mempertahankan suatu wilayah kerajaan? Dianggap pengkhianat karena bersekutu dengan VOC. Palaka melakukannya agar memperoleh bantuan militer dari VOC. Karena dianggap hanya VOC lah lawan yang sebanding dengan kerajaan Gowa. Tutup Widya Sari Aziz. Jawaban kedua datang dari Zaldi Febrianto, seorang laki-laki tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat. Berikut penuturannya. Palaka adalah seorang bangsawan Bugis dari Bone, Sulawesi Selatan. Sekitar 1634, kerajaan Bone mendapat serangan dari kerajaan Gowa yang dipimpin oleh ayah Sultan Hasanuddin. Palaka yang waktu itu masih berusia belasan tahun beserta keluarganya dibawa ke Makassar dan menjadi pelayan di rumah Karaeng Patingaloang, Perdana Menteri Kerajaan Gowa. Disinilah Palaka melihat penindasan orang Gowa terhadap orang Bugis. Orang Bugis disuruh kerja paksa membangun benteng, karena Gowa sedang bersiap menghadapi VOC. Suatu ketika ayah Palaka marah akibat penindasan, dia mengamuk dan menewaskan beberapa prajurit Gowa. Ayahnya pun dihukum dengan cara diremukkan tulangnya memakai alu, katang penumbuk padi karena ayahnya kebal senjata tajam. Sungguh sadis sekali.
Arum Palaka lantas marah dan tertekad membebaskan orang Bugis dari penindasan Gowa. Dalam sebuah insiden kecil dia melarikan diri hingga sampai ke Batavia. Bertemulah dia dengan Kapten Spellman dari VOC dan Kapitan John Kerr dari Maluku. Arum Palaka akhirnya mau bekerja sama dengan VOC demi mengembalikan kehormatan rakyat Bugis. Singkat cerita, setelah penyerangan berbulan-bulan dari tahun 1667, akhirnya Gowa menyerah dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian di Bongaya. So, kesimpulan dari cerita di atas, Arum Palaka adalah pahlawan bagi rakyat Bugis, terutama Bone, Sopeng dan Wajo. Kepada siapa Arum Palaka berkhianat? Bangsa Indonesia. Boom, bangsa Indonesia itu baru lahir 1908. Terus berkhianat kepada negara, lah negara Indonesia baru ada tahun 1945. Pada masa Arum Palaka masing-masing suku memiliki bangsa dan kepentingan sendiri. Belum ada yang namanya persatuan, tutup Zaldi Febrianto. Jawaban ketiga dari Syaifullah Daeng Iful. Seorang laki-laki tinggal di Makassar. Kalau tanya orang Gowa atau suku Makassar, jawabannya pasti iya. Tapi kalau lihat konteksnya, saya tidak setuju kalau Arum Palaka adalah pengkhianat. Kenapa? Pertama, waktu itu belum ada negara Indonesia. Keputusan Arum Palaka bersekutu dengan VOC tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kedua, keputusan Arum Palaka bersekutu dengan VOC adalah untuk membebaskan kerajaannya dari penjajahan kerajaan Gowa. Saya pikir, siapapun raja atau pemimpin sebuah negara pasti akan melakukan hal yang sama, hal yang menurutnya terbaik untuk negara atau kerajaannya. Sekali lagi harus diingat kalau waktu itu belum ada konsep Indonesia. Semua masih berpikir tentang kerajaannya masing-masing. Tutup Syaifullah Daeng Iful. Jawaban berikutnya datang dari Amir Al-Marusi, seorang laki-laki tinggal di Makassar. Tergantung melihatnya dari sudut mana. Jawaban yang sangat singkat dari Amir Al-Marusi. Jawaban lain dari akun anonim. Ketika kesetiaan dibalas pengkhianatan. Katanya. Demikianlah beberapa jawaban yang muncul dari pengguna situs Quora.com. Bagaimana dengan Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih admin ucapkan atas perhatian dan tanggapannya atas pertanyaan ini. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ikuti terus channel ini, supaya sahabat tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.